Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 16 Juni 2022, terangkum dalam Sumiko News. Sebanyak 406 calon peserta didik baru mengikuti tes jalur mandiri di SMA Negeri 11, Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Pak Jo Ujung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Kamis 16 Juni. Kepala Bagian Humas SMA Negeri 11 Muhammad Edward menyatakan pihaknya menerima penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi 5 tahapan, di antaranya jalur zonasi, mutasi orang tua atau anak kandung guru dan pegawai, afirmasi, dan jalur tes mandiri. Pendaftaran untuk jalur tes mandiri dimulai pada 9 sampai 13 Juni, kemudian verifikasi tes potensi akademik 9 sampai 14 Juni, dan tes akademik pada 16 Juni. Pengumuman kelulusannya diumumkan pada 21 Juni, serta pendaftaran ulang dimulai pada 22 sampai 24 Juni. Tes akademik terbagi menjadi 21 ruangan yang diisi 20 siswa untuk ruangan 1 sampai 19 dan 11 sampai 12 siswa untuk ruangan 20 dan 21. Tes akademik dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan masker dan berjaga jarak selama pelaksanaan berlangsung. Naba, Sumeko TV melaporkan. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang akan membuka program studi S2 Pendidikan Agama Islam dengan metode pembelajaran pendidikan jarak jauh. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Nyayu Khadijah usai rapat evaluasi UMPTKIN mengatakan tujuan dibukanya jurusan pendidikan agama Islam secara pendidikan jarak jauh sangat dibutuhkan dalam prodi pendidikan agama Islam. Nyayu Khadijah juga mengatakan tujuan dibukanya prodi ini juga melihat guru-guru di pelosok yang ingin kuliah namun tidak ada waktu. Saat ini pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang memiliki akreditasi tertinggi saat ini. Harapan Khadijah di tahun 2023 paling lambat dapat terrealisasi, sedangkan jumlah yang diterima masih dalam proses persiapan dan akan memfokuskan pada pendidikan agama Islam dan metode pembelajaran jarak jauh. Naba, Sumeko TV melaporkan. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani meminta para orang tua untuk memberikan keteladanan sejak dini saat membuka lomba Balita Indonesia tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 di Gedung Caram Seguguk Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Kamis 16 Juni. Lomba Balita Indonesia ini diikuti 32 orang dari 16 kecamatan di Ogan Ilir dengan kategori 2 kelompok umur, yakni 6 sampai 24 bulan dan 2 sampai 5 tahun. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani turut menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir supaya berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting di Ogan Ilir yang masih di atas rata-rata provinsi sebesar 24%, sedangkan Ogan Ilir mencapai 29%. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Hendra Kudeta mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya Lomba Balita Indonesia ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam membina tumbuh kembang balita secara optimal. Kemudian juga bertujuan meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam pembinaan pengembangan kesejahteraan anak, serta meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pengembangan sumber daya manusia. Eti, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun pidana kepada Dirut PT DKLN rekanan PDPDE Sumsel Muda Imadang pada sidang yang digelar Rabu malam 15 Juni. Terdakwa Muda Imadang juga wajib mengganti kerugian negara sebesar 34 miliar dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar dapat diganti dengan pidana tambahan 5 tahun penjara.
Mantan Ketua KONI Sumsel tersebut dijerat oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Yose Rizal SHMH dengan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Muda Imadang hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi jual beli gas serta tindak pidana pencucian uang pada PDPDI Sumsel dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Sementara itu, Hakim Ketua Yose Rizal Dalma mengatakan dari penjualan gas terdakwa Caca Isa Saleh dan Ahmad Yaniarsa Hasan menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 miliar dan 30,2 juta US dollar. Menurut Hakim, hal yang memberatkan terdakwa bahwa Muda Imadang tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Yose Rizal juga menyatakan bersikap sopan dalam persidangan serta belum pernah dihukum merupakan hal yang meringankan terdakwa. Vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI karena dalam tuntutannya memohon agar majelis hakim dapat menghukum terdakwa Muda Imadang dengan pidana selama 20 tahun penjara serta terhadap uang pengganti kerugian negara sebagaimana tuntutan JPU apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 9 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Satu rumah warga tak layak huni di Jalan Kejawen, Lorong Masjid, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang kembali dibedah oleh Badan Amil Zakat bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang, Kamis 16 Juni. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa hadir mewakili Wali Kota Palembang dalam menyerahkan kunci bedah rumah kepada pemilik M. Nur. Ia menyatakan apresiasi terhadap pembangunan satu rumah tak layak huni oleh Basnas dan meminta kepada organisasi perangkat daerah untuk segera menyalurkan zakatnya dengan tujuan membantu masyarakat Kota Palembang. Ratu Dewa juga turut mengatakan hal ini sebagai wujud amanah kepada Basnas guna pengelolaan dana dengan baik untuk kemasyarakatan Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pedagang hewan kurban mulai berjejer menawarkan dagangannya di Jalan Lintas Palembang Indralaya Kamis 16 Juni. Lantaran maraknya penyakit mulut dan kuku, penjualan hewan kurban tahun ini sedikit sepi. Menurut salah satu pedagang, Dede mengatakan, sejak membuka dagangannya 4 hari lalu, domba baru terjual 9 ekor. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19 dan PMK melanda, penjualan hewan kurban bisa mencapai 40 ekor. Apalagi harga hewan kurban masih berkisar 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Dede menjelaskan harga tahun ini naik Rp500.000 dari harga 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Ia juga berharap kondisi seperti ini bisa segera membaik. Eti, Sumeko TV melaporkan. Dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebesar 2,9 miliar dari pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Musi Banyuasin tahun 2021. Mantan Bupati Muba dituntut Jaksa KPK RI dengan pidana penjara selama 10 tahun 7 bulan. Jaksa KPK RI mengganjar terdakwa penerimaan suap Dodi Reza Alex dengan 2 pidana tambahan, yaitu wajib mengganti rugi uang senilai 2,9 miliar dengan ketentuan tambahan penjara jika melanggar. JPU KPK RI Meyer Simanjuntak mengatakan kepada Majelis Hakim Tipikor Palembang untuk mencabut hak politik dipilih dan memilih selama 5 tahun sejak terdakwa menjalani pidana pokok pada sidang pidana di Pengadilan Tipikor Palembang Kamis 16 Juni. Terdakwa Dodi Reza Alex dijerat dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta perbuatan yang berlanjut dengan ancaman dalam dakwaan primer Pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor, Ju Pasal 55 ayat 1, Ju Pasal 64 KUHP tentang Tipikor. JPU menilai terhadap hal yang memberatkan terdakwa Dodi Reza Alex
bahwa sebagai kepala daerah telah menciderai kepercayaan masyarakat dengan tidak mengakui perbuatannya, serta tidak mengembalikan uang kerugian senilai 2,9 miliar. Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum. Dua terdakwa lainnya yakni Kadis PUPR Mubah Herman oleh JPU KPK RI dituntut pidana 4,5 tahun penjara dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian sebesar 789 juta. Jika tidak sanggup membayar akan mendapat tambahan 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa lain Kabid SDA PUPR Mubah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan dituntut dengan pidana tambahan wajib mengganti kerugian 727 juta dikurangi dengan jumlah pengembalian 500 juta yang apabila tidak sanggup dibayar akan mendapat tambahan 1 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH memberikan waktu selama 7 hari kepada masing-masing terdakwa untuk menyampaikan pembelaan baik secara tertulis ataupun lisan. Jaksa KPK RI Meyer Simenjuntak menanggapi perbedaan tuntutan terdakwa Dodi Reza Alex karena hingga saat ini terdakwa Dodi Reza Alex belum ada pengembalian kerugian Rp1 pun. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.